dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kita teruskan pembahasan praktek dari pola 1 sampai 26, tapi yang fokus bahasanya adalah mengenai dua huruf tafsir, pertama ai, kedua an. Ya, jadi yang banyak ini sambil banyak mempelajari vocabulary kata mufradat, yaitu dalam surat Kahfi yang ditafsirkan oleh Nawawi. Nah, sekarang yaitu mengenai Khidir dan Musa, ya, Musa dan Khidir. Sekarang ada keterangan lagi, yaitu mengenai, dia ini kan mulai pertemuan ketiga ini, ya, pertemuan ketiga. Coba kita lihat ke atas dulu. Ini. Jadi dia berjanji, Nabi Musa, kalau insa'altu ini, ya, insa'altu ka'an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau nanti aku bertanya kepada engkau setelah ini, berarti sudah 2 kali bertanya ini, melanggar, maka ada kesempatan saya tidak bisa ikut lagi. Jadi itu keterangannya lebih lanjut. Ini keterangan dari hadis, ya. Kan orang itu pergi ke negeri itu, kedua-duanya, baru di sini ada dikemukakan oleh Pak Nawawi almarhum hadis, ya. Apa bacanya ini? An Abi Hurairah. Hurairata. Ini Hurairah ke atas barisnya aturan Hurairati, tapi Hurairata itu ganti ke atas, ya. An Abi Hurairata. Terus apa? Qala. At'amtu. Qala ini mana fa'il qala? Huwa. Wah, balik ke Abi Hurairah, ya. An Abi Hurairata qala. Bagaimana? Terus apa di sini? Ada di sini imra'ah. Ada imra'ah di sini. Apa cara membacanya nih? Atau at'amtu. Kalau tu nanti nggak berfungsi imra'ah lagi. At'am. Ya, imra'ah. Jadi apa dibaca? At'amti. Kalau anti dibaca itu Sama. makanya nggak berfungsi imra'ah jadinya. Mau jadi apa dia? Jadi imra'ah itulah fa'ilnya. Coba bagaimana bacanya itu? Ini berarti 4 huruf ini fi'il madinya. Amat. Ini dimatikan. Amat. Ini dimatikan amat. Huma. Kenapa mati? Berarti fi'il madi. Kalau ini fi'il madi ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ini. Itulah. Maka dia agak apa sedikit imra'atnya ini agak ditunjukkan tadi, begitu. Itu maka imra'atun. Yang huma ini kan bergandeng sini. Jadi apa ini? Maf'ul. Maf'ul. Gitu. Jadi qala at'amat huma imra'atun. Gitu. Jadi dari Abi Hurairah berkata dia, ini riwayat Abi Hurairah ini, ya. At'amat berarti telah memberi makan akan keduanya, Keduanya siapa ini? Khidir dan Musa. Iya, Khidir dan Musa telah memberi makan keduanya. Yang beri makan ini imra'atun, seorang wanita. Itu makanya amat sini. Fa'ilnya ini, tapi ini ada maf'ul di tengah. Begitu susunan bahasa Arab itu. Jadi telah memberi makan terhadap keduanya seorang perempuan. Coba ini apa?
Di sini ada tulisan seperti ini. Nah, terus ke Min sini. ahli. Min ahli ya, min huruf jar. Min ahli barbar. Min ahli Barba, barbara. barbarat, barbarat, barbaratu, barbarati. Ya, barbarati. Karena menerangkan. Jadi orang barbar. Jadi telah memberi makan terhadap keduanya seorang perempuan dari keluarga barbar. Kapan? Ba'da, Ba'daan. Nah, ini kita belum belajar talaba, an ya. Ba'daan. Ini fi'il madi juga. talaba, Tolaba. Failnya mana ini? huma, Ya, huma. Ya. Jadi setelah bahwa tolaba itu kan mencari atau menuntut. Bahwa menuntut atau mencari keduanya minar rijal. Jadi dari dimintanya dari laki-laki dulu. Ada laki-laki minar rijal. Rijal kan bentuk banyak rajul. Kalau rajul satu, rajulani dua, rijal banyak. Jadi setelah mereka meminta dari yang laki-laki. Palam. Ini lam. Lam pelajaran kan napi. Cuma ini fi'il mudhari'nya banyak. Asalnya ini yat amu. Jadi ta'ama yat amuna. Yat amuna. Ada lam, dihilangkan nun. Palam yat amu huma. Di sini failnya kan waw ini atau hum. Huma yang ini menjadi maf'ul. Jadi bahwa menuntut atau meminta keduanya dari laki-laki, maksudnya mungkin laki-laki dari suku barbar itu, maka tidak memberi makan mereka keduanya. Tidak mau, yang laki-laki nggak mau kasih. Oleh karena itu, karena nggak mau laki-laki, pada'au, ini da'a fi'il madi ini, fa itu pecahannya, da'u. Maka meminta mereka linisai, li huruf jar, nisa'i dijarkan. Nisa bentuk banyak dari imra'ah. Kalau imra'atun satu, kalau imra'atani dua. Kalau banyaknya nisa. Jadi maka di sini maka pada'u meminta mereka bagi perempuan. Meminta mereka bagi perempuan. Wala'ana mengutuk atau marah laki-laki mereka. Jadi karena marah laki-laki itu maka nggak jadi dikasih makan. Faqauluhu ta'ala. Itu sebabnya dalam firman itu dibuat begini. Istat ama kan itu. Itu pangkalnya di atas. Itu makanya di sini kan istat ama. Ini. Kan mulanya pantalaqah hatta iza ataya ahlal qaryah. Sudah sampai di qaryah itu hari dingin. Istat ama ahlaha. Maka memintalah keduanya kepada penduduknya. Rupanya ini keterangan Nawawi. Yang mau mengasih itu dari seorang wanita barbar. Sesudah diminta, lalu diminta orang itulah kepada suami laki-laki ya. Bagian laki-laki nggak mau. Maka meminta. Ini jawab. Ini bahasa ini. Jawabun iza. Kan ada iza nih. Jawab dari iza. Cuma kalau Pak Nawawi ini ada bahasa sedikit-sedikit dimasukkannya. Iza. Ini iza ini. Apabila mereka setelah sampai di negeri itu, ini yang iza itu huruf syarat namanya. Jawabnya ini. Maka ini tadi jawabnya tadi. Jawab dari iza. Jadi apabila sudah sampai mereka di situ, bagaimana apabila? Jawabnya nih. Jawab izanya. Apabila sudah sampai mereka negeri itu bagaimana? Istat ama. Meminta supaya dikasih makan keduanya. Atau kata Pak Nawawi almarhum, kalau enggak dia menjadi jawab dari iza, menjadi sifat. Ini. Ausifah. Jadi jawabun ausifatun li qaryah. Qaryah ini kan yang di sini. Dia mengurai tata bahasa sedikit. Ini kan qaryah. Sifat qaryah ini katanya. Kalau dia enggak jadi jawab, menjadi sifat.
Jadi negeri yang bagaimana? Negeri yang mereka minta keduanya penduduknya, minta makanan. Nah, gitu. Jadi itu Pak Almarhum Nawawi membahas dari segi apa? Dari segi tata bahasa. Tapi yang jelas di sini rupanya ada yang ngasih imra'atun min ahlil barbar. Setelah meminta dari laki-laki nggak mau. Tapi yang barbar ini dikasih makan juga, dikasih makan. Itu maka di sini disebutkan Pak Abau. Ini dia Pak Abau ini berarti dia pecahannya abau. Abau ini fi'il madi aba. Kan ada aba wastakbara. Jadi aba ya. Aba abau ya. Maka Kan abu, enggan. Pak. Yes, enggan, tidak mau. Kan ada aba wastakbara. Yang enggan mereka itu apa? Jumlah ini dipakai ayyudayyifuhuma, bahwa menjamu mereka akan keduanya. Jadi mereka enggan untuk menjamunya. Ya, untuk menjamunya. Di sini ada keterangan anin Nabi. Pak Nawawi membuat juga anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kanu. Ini berasal dari Nabi katanya. Adalah mereka penduduk qaryah itu. Ini apa terjemahnya nih? Li'aman. Li'aman ini mungkin enggan ini. Kan menerangkan ini. Tapi dilihat nanti kamus apa ini ya. Jarang bertemu juga ini. Li'aman. Li'aman ya. Jadi menerangkan ini. Mereka kenapa mereka enggan untuk menjamu menjamu yang berdua ini? Mungkin ini kanu ahlu ahla lah ya. Ini kan mubtadaan sini. Kanu ahla qaryati. Kanu ahlu ini dipakai. Ini yang kabar dari kana ini. Jadi kemarin ini sifat menerangkan. Jadi kanu mereka sama duduknya nih jadinya. Ahlu ini qaryatin. Qaryatin ini adalah menjadi mudhaf ilaih. Jadi kanu ahlu qaryatin li'aman. Li'aman itu kabar dari kana. Ya mungkin itu pokoknya satu penyakit atau mungkin sifat bagi penduduk negeri itu tidak mau. Jadi karena tidak mau mereka menjamu, di sini jawab lagi. Huruf ataf. Wajada. Pawajada. Mana fa'ilnya sini? Huma. Balik ke Khidir sama Musa. Maka menemuilah keduanya fiha pada negeri. Ini kan ada ayat tafsirnya dibuat sini oleh Pak Nawawi. Ayat tafsirnya berarti yang ditemunya ini hanya itu balik ke karya. Maka bertemulah pada negeri itu apa yang ditemunya jidaran. Ini jidaran artinya dinding. Ini disebutnya mailan. Jadi dinding keadaannya mereng, cenderung mail ya, mailan. Bagaimana dinding itu mailan? Merengnya ini yuridu. Yuridu fi'il madi, asalnya dari arada. Yuridu mudhari ya. Asalnya fi'il madinya arada. Jadi dinding keadaannya mereng, yang ingin dia dinding itu ayang qadda. Ini karena baris bawah. Arti ayang qadda ini adalah ayat tafsirnya lagi. Apa di situ katanya menafsirkan ayang qadda itu maksudnya hampir. Jadi di sini yuqarribu minas suqut. Qarib arti hampir dari roboh. Sukut itu gugur atau jatuh ya. Hampir dari jatuh atau sukut. Jadi hampir jatuh ya. Hampir jatuh ya. Yuqarrib minas sukuti. Wa kana
Wa kana Wakana ini ingat ya, dia masuk subjek predikat. Ini maka dibaca ini masdar artafa. ini. Irtafa'a, irtifa'an. Nah, maka kalau ini jadi mubtadanya, bagaimana baca ini? Wakana irtafa. At Dibaca nih. Karena dia jadi pokok kalimat. Jadi wakanar tifa'uhu. Baru ini di atas bacanya. Mi'atan, khabar kana. Mi'atan zara'in. Gitu ya. Jadi ada tingginya, tinggi dinding itu 100 apa ini? 100. Ini yang ini depan. Kalau ini hasta ya. Ini zira. 100 ini. Tinggi juga. Itu irtifaknya. Irtifak kan berasal dari rofa. Rofa itu kan di atas. Kalau ini wa arduhu dan lebar arduhu khamsun. Khamsun berapa itu kemarin? Khamsun 50. Kalau khamsun 5. Kalau khamsuna 50. 50 ziraan. Jadi ini jadi apanya? Jadi tamyiznya. Jadi lebarnya 50 ini. 50 hasta ya. Tari hasta. Zira. Ala wajhil ardi. Oh, itu hasta. Ya, hasta tuh segitu. Nama ini depa ya. Ini depa ya. Kalau depa. Ini satu depa kan? Ini hasta. Iya, depa rentang tangan hasta. Ya, ini hasta ini. Hasta depa di rentangan tangan. Ya, depa ini hasta. Jadi ziraan itu artinya ini hasta. Jadi kalau begitu tingginya 100 hasta, lebarnya 50. Terletak ala wajhil ardi. Di atas permukaan bumi. Wajhi kan wajah. Kenapa ardi dibaca nih? Bisa nggak mengerti kenapa ardi? Karena ada ala. Ala kan pengaruhnya sampai sini. Wajihi kan? Nerangkan. Wajihi dijarkan ala. Kalau ardi menerangkan atau mudhafun ilaih. Jadi atas permukaan bumi khamsami'ah berarti 500 depa. Ini khamsa 5, mi'ah 100. Jadi 500 zira'in. Itu lebarnya. Jadi di atas tanah berapa? 500 depa. Jadi permukaan tanah itu ada bangunan di sini setinggi 100, kemudian lebarnya bangunan itu 50, kemudian tanahnya selebar khamsami'ah. Jadi peserta bahasa Arab yang berbahagia, dengan ada uraian Pak Nawawi seperti ini, tergambar oleh kita jadi rumah yang mereng itu, dindingnya itu dia gambarannya. Kalau kita baca terjemahnya, sekadar terjemah itu aja yang kita tahu. Kalau ini tahu. Di mana negerinya ini? Kalau kata Pak Nawawi? Arkaah aja. Antokia. Ya, Antokia itu pun bisa dicari kok. Itu sama yang negeri yang di surat Yasin itu kan, yang Antokia itu. Iya sama. Di Antokia yang datang Rasul utusan berdua. Membenarkan. Ya, yang untuk membenarkan bahwa itu. Datang 2, datang 3. Itu Antokia. Nah, kemudian kalau begitu sudah mengerti kita ala wajhil ardi khamsami'ah zira'in. Nah, jadi itulah keadaan rumah. Ya walaupun ada orang mengatakan enggak perlu
model rumahnya kita tahu katanya. Enggak lah. Yang jelas kalau belajar tafsir ada. Cobalah baca seluruh tafsir-tafsir yang ada. Berapa jumlah tafsir di dunia ini? Dikumpulin, dibaca, akan menambah ilmu pengetahuan kita. Walaupun nanti ada orang mengkritik, wah ini tafsirnya tafsir Israiliyat, ya baca aja semua dulu. Ya. Terus, ini sambungan ayat. Fa'aqamah. Ini fa'atab juga itu. Ini fi'il madi. Fa'aqamaha. Fa'aqamahu. Maka membetulkan atau mendirikan dianya Khidir bangunan tadi. Ini apanya? Ayat tafsirnya. Ya. 100 hasta tuh tinggi tuh. Ya tinggi. Berarti tapi ukuran Musa kan juga kadang badan. Orang zaman itu kan juga kadang-kadang badannya. Iya, macam rumah di apa namanya, yang sudah nggak ada bekas peninggalan oleh arkeolog itu, katanya dongeng, tapi itu benar. Yang dia kaum Ad sama Samud, tinggi-tinggi. Ya, jadi itu rafa'a, ini dia maksudnya fa'aqama itu rafa'ahu. Ini rafa'ah bentuk apa ini rafa'ah? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Cari ke belakang. Khidir. Ya, Khidru. Jadi dibaca ini Khidru. Khidir itu mah orang dia menulis sejarah itu bukan Khidir, katanya Khidri. Jadi Khidrun, ya. Jadi rafa'ahul Khidru. Khidru. Jadi ini jadi apa nih? Jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Jadi meninggikan akannya dinding tadi. Dinding tadi kan sukut hampir apalagi rebah ke tanah. Maka meninggikan Khidir. Dengan apa ditinggikannya? Bi, huruf jar. Biadihi, dengan tangannya saja. Karena mereng diginikannya dengan tangan saja. Biadihi. Ya. Karena sudah didirikannya dengan tangannya, pastaqama. Maka ini bertambah alif sinta, minta supaya minta artinya supaya tetap. Jadi itu makanya datang Khidir ditinggikannya dengan tangannya, lalu apa dinding tadi? Atau kalau tidak istiqamah, masahu biadihi. Disentuhnya saja. Masa ini pakai tasdid ini, masahu. Pakai tasdid. Menyentuh akannya rumah tadi atau dinding tadi dengan tangannya Khidir. Sudah disentuhnya, maka apa yang terjadi? Istawa, datar dia. Tadi kan mereng, disentuhnya saya begini, naik gitu. Atau satu lagi, banyak istilah Pak Nawawi pakai au dia. Ini au kan huruf atap. Kalau enggak dengan tangannya kalau enggak disentuhnya. Kalau enggak satu lagi nih au hadama, meruntuhkan. Itu hadama ini fi'il madi, meruntuhkan Nawawi akan dinding tadi. Summa banahu. Khidir bukan Nawawi. Nawawi menceritakan aja. Meruntuhkan akannya dinding tadi Khidir. Kemudian bana, ini fi'il madi juga nih, membangun dia, dibuatnya. Banahu. Summa banahu, akhirnya dibinanya. Jadi 3 alternatif. Pertama, maksud maksud fa'aqamah ini, kan ini yang ayat tafsir. Maksud aqamah ini, mufradat ini ditinggikan Khidir dengan tangannya, maka lurus. Kalau satu lagi disentuhnya, maka dia datar. Atau satu lagi diruntuhkannya, dibangunnya. Itulah yang bekerja dia sendiri,
Bukan Nabi Musa nonton. Nggak diceritakan di sini. Ah? Nggak diceritakan Musa ikut apa enggak. Iya, enggak, maksudnya kan dia berdua ini ya. Ada Ini ya. Yusa satu lagi. Enggak, ini ya. Kan berdua. Ataya. Terus lagi wajada tadi. Kan berdua itu nih. Pawajada. Cuma ya itu memang di situ apanya teori sedang kuliah pertemuan ketiga. Jadi waktu keadaan seperti itu, rupanya kola apa di bawahnya satu lagi? Belum lagi ya? Mana tadi itu? Nih. Kola berkata Musa waktu melihat keadaan tadi itu. Apa katanya? Lau Syi'ta. Syi'ta ini fi'il madi sya'a. Sya'a, sya'u. Nanti waktu model perempuan banyaknya, syi'na. Itu sudah bisa terus ke bawah itu. Kalau sudah syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, syi'ti, syi'tuma, syi'tunna, syi'tu, syi'na. Jadi, padahal kata Musa tadi, kalau saya nanti bertanya kepada Tuan Guru, tinggalkan saya lagi, nggak bisa kita berteman. Rupanya melihat keadaan itu bertanya lagi dia. Berkatalah Musa, lau syi'ta ya Hidru, jikalau engkau menghendaki wahai Khidir, itu dia. Jadi rupanya keinginan engkau supaya seperti ini, latakhasta, supaya engkau mengambil alaihi, atasnya pekerjaan itu upah. Rupanya Tuan Guru mengerjakan ini supaya dapat upah ya. Kan akhirnya kan terjadilah perpisahan lagi. Sudah dikatakan. Kalau begitu untuk dapat upah Tuan Guru. Ai maksudnya, coba dengan ada seperti ini siapa bisa membaca ini coba. Ai talabtu ala. Jangan sembarang, hati-hati. Apa bacaannya tuh? Ai talaba. Kalau talaba tunggal baru tuh. Talabtu. Aku jadinya. Talabta. Ya. Jadi maksudnya talabta ala amalika ajratan. Gitu. Jadi mengulang dari atas. Jadi kalau begitu mencari engkau, menuntut engkau artinya engkau berusaha hai Khidir ala amalika atas engkau tadi apa? Ajratan, upah. Jadi kalau begini Tuan Guru cari upah kemari ya. Gitu. Sudah itu disebutnya sini tasripuha. Tasripuha artinya yang bisa engkau pergunakan, yang diputar-putarkan. Upah tadi ini balik ke upah ini. Ini balik ke upah hanya ini. Yang bisa engkau pergunakan upah tadi. Engkau ini fa'il tasrif, kan seperti tasrif fi'il madi kan 14 diputar-putarkan, perputaran angin. Jadi engkau tasrifkan, engkau pergunakan upah tadi ila tahsilil mat'um, untuk atau ke menghasilkan makanan. Jadi karena kita nggak dapat makan, jadi rupanya kalau sudah nanti dia kasih upah, engkau beli makanan rupanya, ya kata Musa. Atau satu lagi, wa tahsili, ini kan ila huruf jar. Wa tahsili sairil Muhammad, muhimmah, ya muhimmat. Muhimmat bentuk jamak taksir perempuan, atau membeli makanan, atau untuk menghasilkan segala apa yang kau butuhkan, yang diinginkan. Begitu rupanya ya. Jadi supaya diperbaiki dinding ini yang isinya untuk cari upah ya, supaya nanti dengan upah itu Tuan Guru bisa membeli makan, bisa memenuhi kebutuhan, gitu. Itu pengertian yang disampaikan oleh Pak Nawawi. Pengertian la takhasta
ajran, alaihi ajra. Ajran, ya. Ajran satu upah itu ajrun, kan ada palahum ajrun ghairu Azim. mamnun, ya. Ajrun kalau satu upah, kalau dua upah apa? Ajrun. Ajra. Ya kalau dua upah, kalau ajrun kan kata benda itu, satu upah ajrun. Kalau dua, Ajrani. iya ajrani. Nah, kalau banyak baru ujur. Ujur. Ya, ujur jamak taksir. Nah, jadi itu ya. Ai atau ini satu lagi. Dikasih Sana yang baru. dikasih ai tafsir satu lagi nih. Kalau untuk enggak seperti itu, ai begini. Karena yang bagi laka adalah sepantasnya bagi engkau Kaidir, kata Musa, antak minhum, engkau mengambil dari mereka sebagai pekerja atas perbuatan engkau untuk litaksirihim fina. Jadi supaya supaya jalan pintas kepada kita bersama hajat kita. Jadi nanti kalau begitu rupanya supaya engkau juga dapat memenuhi kebutuhan kita. Walaisa lana fi islahil jidar. Sebenarnya tidak ada bagi kita tujuan kita memperbaiki dinding, gunanya. Tidak ada gunanya kita memperbaiki dinding kalau untuk mencari makan. Lebih baik diminta begitu aja. Jadi pokoknya Pak Nawawi ini panjang kalau ini uraiannya ke bawah ya, diterangkannya menerangkan daripada ajran ini. Jadi itu maka nanti ditutup qala, berkatalah Khaidir, haza firaku baini wa bainika. Tamatlah ceritanya itu. Baru diterangkannya. Sebelum kita berpisah, aku terangkan satu persatu materi kuliah kita, materi pelajaran kita. Ya, jadi haza itu balik lagi ke pelajaran orang pemula. Haza firakun. Kan itu. Haza firaku baini, antara aku wa bainika, antara engkau. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan ceritakan, saat selu akan kuuraikan takwil. Jadi ini sebenarnya sudah banyak kita melihat, yang paling banyak adalah ayat tafsir. Jadi kalau ayat tafsir, melihat tafsirnya, jadi tafsir banyak, tapi ya itu makanya memang banyak orang mengkritik tafsir sebagian, karena dari hadis Rasulullah, mampassaral Quran bira'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya saja, payak khuzum ahad minan nar, maka ambil tempat neraka. Jadi kadang-kadang orang takut, pokoknya baca aja gini katanya. Oh enggak, jangan takut. Jadi ini pelajaran peserta bahasa Arab, maka membuat banyak bisa membaca referensi adalah kalau banyak kita mengerti dari bahasa Arab. Itu makanya ada hadis bahwa di surga itu nanti bahasa Arab. Cuma itu pun kadang dikritik orang itu dhaif hadisnya. Jadi ya taruhlah dhaif, ya orang-orang yang daripada nggak ada kan, biarpun dhaif pun bagus. Ya jadi maksudnya kalau orang sudah banyak mengerti sumber Arab, berarti kemungkinan untuk lebih menjadi hamba Allah ada gitu. Ya. Jadi waktu baca Quran itu, ini bedanya. Kalau seperti ini dibaca Al-Quran kita pun mengerti, misalnya membaca Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu itu fil madi, fil amar. Maf'ulnya, maf'ul siratal ladzina an'amta alaihim. Ngerti. Tapi kalau nggak menjiwai huruf Arab, tentu kira-kira gitu aja. Ya, jadi aksennya atau fonetiknya nggak tepat ya. Tapi bukanlah menjamin kalau sudah pandai bahasa Arab masuk surga, bukan begitu ya. Tapi orang yang banyak mengerti tulisan-tulisan terutama Al-Quran dan sama Sunnah atau hadis, maka lebih. Tapi bagi yang belum mampu ya belajarlah terus ya, biarpun terjemahan atau mendengar-dengar saja sudah lumayan. Tapi kita kan mencari yang lebih baik ya. Ilahuna faqat intahaina durusana ila liqa' ma salama.
Nad'u ila Allah, Allahumma Faqihna faqihna fiddin fid din wa wa 'allimna alimna al-hikmah hikmah wa wat takwil. ta'wil. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.